Terima kasih pemirsa, masih bersama Sergap. Diduga akibat sengketa lahan, seorang warga terluka di kepala setelah terlibat bentrok dengan petugas keamanan pabrik di Tulang Bawang Barat, Lampung. Massa yang emosi juga menghancurkan pos jaga satpam yang sudah kosong. Puluhan warga merusak pos jaga pabrik PT HIM di Tulang Bawang Barat, Lampung. Akibat kejadian ini, seorang warga terluka. Berbekal senjata tajam dan kayu, warga berusaha masuk ke areal PT HIM. Untuk meredakan situasi, ratusan anggota BRIMOB mendatangi lokasi kejadian. Peristiwa berawal saat Amin Shah, warga setempat, ditangkap polisi atas aduan pihak perusahaan karena telah menebang kayu karet di areal pabrik. Sementara warga merasa lahan tersebut adalah milik adat. Warga pun meminta Amin Shah dibebaskan. Supaya Amin Shah dikembalikan dulu ketika memang harus dipanggil sesuai dengan SOP, aturan-aturan, baik itu dari kepolisian dan yang lain-lain, maka kita siap untuk menghadirkan saudara Amin Shah untuk tunduk dan taat di dalam hukum. Usai kejadian, korban dievakuasi ke rumah sakit, sementara kasusnya dalam penyelidikan Polres Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang, Lampung, Haryadi melaporkan. Sebuah bus mengangkut rombongan siswa madrasah menabrak tebing di Bayeman, Purbalingga, Jawa Tengah. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang tewas dan lainnya luka-luka. Bus pariwisata mengangkut rombongan siswa dari Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ma'rif Kudus, Jawa Tengah mengalami kecelakaan tunggal di Desa Talaplor, Purbalingga, Jawa Tengah. Kecelakaan berawal saat bus berangkat dari Kudus membawa 55 penumpang hendak berwisata ke Baturaden, Banyumas. Bus diduga mengalami remblong, hilang kendali dan menabrak tebing. Seorang kernet bus tewas di lokasi dan 21 penumpang, guru dan siswa alami luka-luka. Untuk dugaan sementara masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Purbalingga. Terus korbannya kan? Untuk korban keseluruhan untuk total penumpang ada 55, kemudian untuk luka ringan sebanyak 21 orang, untuk meninggal 1 orang. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bobotsari dan Rumah Sakit Gutang Purbalingga. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah bersenggolan dengan pengendara lain di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban terlempar dan tertabrak mobil tangki. Taufik Hidayat, warga Sepasawi, Kota Makassar, tewas tertabrak truk tangki di Jalan Sunu, Kota Makassar. Menurut warga di lokasi kejadian, Taufik terjatuh dari sepeda motornya saat arus lalu lintas padat. Taufik tewas di tempat sementara sepeda motornya rusak. Nggak tahu kejadian tangki gininya. Oh, ada tabrakannya gitu ya? Suara orang? Arahnya dari sana semua. Berapa orang, Bang? Sopir truk tangki menyerahkan diri ke kantor polisi. Saya kan dari arah Tekumar mau ke Veteran, Pak. Nah, ini motor yang dari belakang menyelip masuk ke baku hantam dengan yang dan di depan tersenggol masuk ke ban. Jadi bukan ketabrak sama kita? Bukan. Oh, cuman imbasnya dari tabrakan itu. Ya. Polisi mengamankan 2 motor milik korban dan seorang yang diduga bersenggolan. Sementara jenazah korban dari rumah sakit telah diserahkan polisi pada keluarganya. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Seorang calon kepala desa di Kabupaten Pamekasan tewas dianiaya saat berkendara bersama istri dan anaknya. Istri korban histeris mendapati suaminya mengalami luka mengenaskan. Pelaku, tetangga korban, dibekuk usai kejadian. Wanita ini histeris di samping jasad suaminya yang tewas mengenaskan akibat dianiaya dengan senjata tajam.
Kejadian berawal saat korban berkendara dengan istri dan anaknya tiba-tiba diserang hingga terjatuh. Korban dianiaya mengalami luka parah di leher dan perut akibat sabetan senjata tajam. Saksi menyebut pelaku menyerang korban di depan istri dan anaknya. Korban diketahui bernama Muriarto, salah seorang calon kepala desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan. Tadi motifnya pembunuhan tersebut dilakukan sendiri dengan modus operandi yang bersangkutan merasa emosi dan terancam. Dari hasil pemeriksaan kita sampai saat ini belum mengarah ke sana, tidak ada yang mengarah ke pemilihan kepala desa. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini dan keterkaitannya dengan Pilkades yang akan berlangsung 1 bulan lagi. Usai kejadian, pelaku telah ditangkap dan masih menjalani pemeriksaan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prayitno melaporkan. Seorang pekerja jaringan internet tersengat listrik hingga pingsan di Makassar, Sulawesi Selatan. Evakuasi korban yang terbakar hingga 90% berjalan dramatis. Warga dikejutkan dengan tergantungnya seorang pria pada kabel listrik di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban sebelumnya sedang memeriksa kabel untuk memasang sambungan jaringan internet. Namun diduga kurang waspada, korban tersengat aliran listrik hingga tak sadarkan diri. Warga tak berani menyelamatkan korban lantaran takut tersetrum. Akibatnya, korban yang tak sadarkan diri cukup lama tergantung di kabel listrik. Korban yang tersadar akhirnya terjatuh ke bangunan semi permanen yang berada di bawahnya. Petugas pemadam yang sedang melintas mengevakuasi korban ke rumah sakit. Jadi kondisi terbakarnya 90%, jadi orangnya masih sempat enggak sadar, sempat masih ini bernapas. Iya, bernapas. Tapi ada luka, sudah mendingan kondisinya ini. Kita belum tahu informasi ini karena begitu selesai kita pas turun di rumah sakit Lusina kita langsung tinggalkan. Pak, mungkin bisa dikirim. Usai kejadian, korban menjalani perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam Berita Kriminal Sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Mengingat timur kalau Kupang 365 mengarah Blok S. Bantuannya